Kalau kemudian belum terlanjur, Heeh. ya saya sih menyarankan kita berpikir jernih. Jangan atas nama cinta misal. Waduh, atas nama cinta. Kemudian Heeh. kita menjadi gelap mata gitu. Heeh. Kita nggak pakai logika, itu juga bahaya begitu. Artinya cinta itu akan datang karena terbiasa. Kok kayak syair lagu iki lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari yang luar biasa, hari yang penuh berkah, dan hari yang penuh bahagia. Tentunya barengan bersama saya, Cubo asli Purwokerto, si host gadungan yang semakin terpercaya kualitasnya. Masih di podcastnya Gus Ajir dan masih ditanya Gusi. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Anda sehat? Sebenarnya enggak ya. Oke. Tapi setelah ketemu panjenengan saya harus sehat, harus dong. bahagia dan juga teman-teman semua. Iya. Juga teman-teman di rumah sana ya. Apapun lahir dari pikiran. Apa sih? Oke. Langsung ke pertinyiin ya Gus. Siap, silakan. Ini luar biasa banget. Jadi gini, ada yang sudah masuk ke redaksi menanyakan apa ya? Jadi istilahnya gini, menggagalkan suatu pertunangan atau ta'arufan gara-gara TikTok. gara-gara salah satu pasangannya itu banyak hutang gitu Gus. Oke. Setelah di BI checking. Ketawa Gus. Ada saja. Apakah itu dibenarkan? Iya. Melalui adab atau melalui apa gitu loh Gus. Horor banget kayaknya Gus ini Gus masalah utang ini Gus. Saya jadi teringat pertanyaan salah satu teman. Jadi ini serupa gitu. Serupa Oh, ya? tapi tak sama Oh, gitu. ada juga gitu. Jadi ada case gitu. Ini seseorang yang sudah istilahnya ta'aruf, tunangan Itu gitu. sama Gus. Ternyata si istri tanya slip gajinya calon suami. Itu Gus. Saya juga bertanya-tanya itu Gus. Itu Oke. baiknya gimana Gus? Maksudnya? Itu saru apa emang dibolehkan, Ya. apa dibenarkan gitu loh Gus. Oke. Jadi Nabi SAW pernah menerangkan tunkahul mar'atu limaliha wali jamaliha wali hasabiha wali diniha. Pertimbangan mendasar ketika kita hendak memilih pasangan, betul, itu ada 4. Yang pertama limaliha, hartanya. Yang kedua jamaliha, parasnya. Yang ketiga hasabiha, strata sosial. Yang keempat walidiniha, agama atau akhlaknya. Fadfar bidzatiddin taribat yadak. Maka carilah yang agamanya bagus, yang akhlaknya bagus, maka kamu akan beruntung. Nah, hadis ini sebenarnya mengisyaratkan ya. Untuk boleh saja sebetulnya kita mempertimbangkan pasangan kita itu atas dasar harta. Ya, finansial gitu. Artinya boleh kok gitu. Kita memilih pasangan atas pertimbangan harta. Apalagi begini. Kalau kemudian belum terlanjur, ya saya sih menyarankan kita berpikir jernih. Jangan atas nama cinta misal. Waduh, atas nama cinta. Kemudian kita menjadi gelap mata gitu. Kita nggak pakai logika, itu juga bahaya begitu. Artinya cinta itu akan datang karena terbiasa. Kok kayak syair lagu gitu loh. Oke, tapi gini. Artinya cinta itu bukan sesuatu yang datang tiba-tiba. Bisa jadi di awal biasa-biasa aja, tetapi karena agamanya bagus, karena ekonominya sehat, karena parasnya
cantik atau tampan, ganteng gitu ya. Kemudian strata sosialnya juga imbang. Ini ke depan menjadi minim konflik, menjadi tidak terlalu banyak problem. Kenapa? 4 ini sehat. Bisa jadi, oke lah, ini agamanya bagus, ini akhlaknya bagus, ini cantik, ini tampan gitu. Tetapi ketika strata sosialnya timpang, itu pasti jadi masalah, gitu. Ya kan? Mungkin ada komunikasi yang miss atau apa gitu. Termasuk juga soal ekonomi begitu. Kadal kufru an yakuna kufran. Kadal fakru an yakuna kufran. Jadi sesuatu kefakiran, sesuatu kesulitan ekonomi itu bisa jadi membuat seseorang hilang kontrol. Nah, hilang kontrol. Iya, artinya banyak lah, kita nggak menafikan rumah tangga yang kemudian berantakan gara-gara ekonominya nggak sehat. Wow, banyak banget Gus. Nah, itu ekonominya kurang olahraga itu Gus, jadi nggak sehat. Kurang olahraga, kurang minum vitamin, begadang terus ya. Artinya, ini kembali ke pertanyaan ya. Artinya saya lagi membayangkan ekonominya kurang olahraga itu gimana sih? Oke, kembali ke konteks ya. Jadi menurut saya ini bukan sesuatu yang perlu dipersalahkan gitu. Sama seperti halnya begini, kita udah cinta sama seseorang, udah mau klik nih, sudah mau menyatakan iya. Betul. Pas mau hari H, pas mau pernikahan, ternyata kemudian kita tahu agamanya bermasalah. Atau keluarganya bermasalah. Atau kemudian ada kolektor datang. Nah, ekonominya bermasalah. Kan nanti begini, nanti mau ndak mau kalau sudah berkeluarga kan apapun dihadapi berdua. Nah, harus dicatat bahwasanya mengurus keluarga, mengurus anak itu butuh totalitas. Betul. Kalau kemudian masih diganggu dengan cicilan, diganggu dengan hutang yang banyak begitu. Kalau kemudian si perempuan atau salah satu pasangan itu merasa, aduh, saya nanti khawatir nggak bisa menjaga gitu. Itu it's okay, itu dijadikan pertimbangan nggak ada masalah. Bukan sesuatu yang jangan dibilang kemudian matre, jangan dibilang kemudian ini enggak konotasinya aja enggak kuat situ ya Gus ya. Ini sesuatu yang dilegitimasi oleh Nabi. Kenapa? Nabi pernah menjelaskan salah satu alasan atau pertimbangan ya kita menikahi seseorang atau menikah dengan seseorang itu soal 5 lihat soal ekonominya. Kalau kemudian kita lihat ini ekonominya sehat, nggak harus kaya, tapi sehat gitu, nggak punya utang, nggak punya beban yang besar. Jadi gitu. harus ekonominya harus olahraga gitu. Oke. Biar sehat bro ekonominya. Angkat barbel. Nah, menurut saya ini sesuatu yang ya fine saja. Menjadikan itu sebagai pertimbangan. Cuma caranya yang baik juga. Artinya mungkin dalam menyampaikan Gus ya, mempertanyakan dalam cara mencari informasinya. Jangan kemudian ngomong apa adanya, apalagi di depan banyak orang gitu. Soal alasannya itu diperbolehkan. Tetapi tinggal caranya. Caranya jangan yang kemudian menyinggung, jangan yang kemudian dan tentunya nanti ini soal gaya komunikasi ya. Soal gaya komunikasi gitu sih. Jadi kalau kemudian gagal nikah gara-gara BI checkingnya bermasalah. Itu meskipun secara sosial itu terlihat agak matre. Tetapi itu tidak disalahkan oleh syariat, tidak disalahkan oleh agama. Mempertimbangkan itu gitu. Kalau dari perspektifnya Gus Ajir sendiri gimana pribadi ini Gus? Kalau seperti itu. Saya sih lebih ke pertama yang menjadi pertimbangan utama masalah agamanya, akhlaknya bagus ndak, dia mau berubah menjadi baik ndak kan begitu. Yang kedua, kalau ini sudah baik, insya Allah beban seberat apapun bisa diselesaikan kan begitu. Cuma kan nanti kadang-kadang dengan berat beban atau utang yang sama, nanti akhlak atau cara menghadapinya berbeda, hasilnya juga berbeda kan. Setuju. Ya,
Kalau saya lebih kembalikan ke pribadi masing-masing. Kira-kira Anda siap nggak dengan situasi sulit itu? Kalau memang Anda merasa Anda nggak siap, ya mumpung belum terlanjur gitu. Kan begitu. Pertimbangkan dulu. Dipertimbangkan matang-matang. Kalau ternyata Anda hatinya udah klik, sudah terlanjur cinta gitu, kemudian dan Anda merasa insya Allah bisa lah kita berjuang bareng gitu. Dan Anda merasa itu mampu, ya nggak ada masalah, silahkan saja gitu. Tapi kalaupun Anda mundur gara-gara itu bukan sesuatu yang ditentang atau disalahkan oleh agama gitu sih. Alhamdulillah. Oke, teman-teman, jadi seperti itu ya, untuk pandangan secara pribadi Gus Ajir itu, it's okay Gus ya. Kembalikan ke masing-masing. Kembalikan lagi ya, itu ya. Bagaimana cara menyampaikan, menanyakan. Jadi jangan ekstrim kayak gitu, Kales ya. Dan paling hebat ketika kedua pasangan ini, oke jalan yuk kita hadapi bersama, ya kan? Ya. Karena badai rumah tangga itu pasti berlalu. Apa sih Gus, saya ngomong apa sih? Itu tentu lebih baik ya. Oh, gitu ya. Itu tentu lebih baik. Tetapi sekali lagi keadaan seseorang kan beda-beda. Betul. Gitu. Jadi Psikisnya, Gus ya. kalau yang kemudian mengambil seperti itu, udahlah kita susah bareng-bareng, kita berjuang bareng-bareng, biar nanti manisnya bareng-bareng. Itu silakan gitu. Itu bagus. Tetapi kalau kemudian salah satu merasa nggak kuat, salah satu merasa nggak siap, ya Anda jangan memaksakan kan begitu. Karena ini belum nikah kan konteksnya. Jadi paling enak memang mempunyai pasangan pegawai SPBU ya Gus ya. Maksudnya? Mulai dari nol ya Bang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.